melanjutkan video sebelumnya yang terus saya telah membahas mengenai gambaran apa itu kurva normal, kemudian dasarnya untuk kurva normal dari mana, yaitu dari metode parametrik yang kita gambarkan ke dalam suatu kurva yang namanya kurva normal, dan di mana kurva normal itu bentuknya tergantung dari nilai mu sama nilai variansnya. Jadi nilai mu-nya menunjukkan letak ukuran pemusatan datanya di tengah, kemudian untuk lebarnya dari kurva itu lebar dari kurva itu tergantung dari nilai varians datanya, ya. Terus kemudian membahas mengenai materi selanjutnya, yakni berkaitan tentang pemaparan kurva normal. Jadi seperti ini, pemaparan kurva normal itu berkaitan dengan distribusi normal yang kita ubah nantinya ke dalam distribusi normal standar, ya. Terus kemudian bagaimana nanti implikasinya ke beberapa contoh soal. Nah, di sini teman-teman bisa dapat baca ya dari materinya bahwa pada penerapan kurva normal, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan yaitu melakukan transformasi ke dalam normal baku. Simbolnya adalah Z. Jadi kalau misalkan tadi kita menggambarkan ke dalam suatu kurva, data itu simbolnya adalah X ya. Jadi letak data garis ini adalah X. Nah, X ini nantinya data kita nantinya yang akan kita ubah ke dalam bentuk Z atau bentuk normal standar atau dalam bentuk normal baku. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, untuk mengubah dalam X ke dalam Z itu nanti kita menggunakan rumus ya. Rumusnya seperti ini. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma ya. Jadi nanti kita menggunakan rumus transformasi, itu rumusnya adalah X min mu dibagi sigma, di mana X adalah datanya, mu adalah data rata-rata, sementara sigma adalah standar deviasinya. Ya. Terus kemudian sebelum saya melangkah mengenai transformasinya, teman-teman silakan baca di sini. Nah, ketika ingin dicari ya, silakan dibaca di paragraf yang kedua. Ketika ingin dicari luas daerah yang diarsir warna biru, di mana kita ingin melihat proporsi atau persentase terletak yang warna biru ini kan terletak antara X1 dengan X2, maka luasan tersebut akan sangat bergantung dari nilai rata-rata, mu, dan juga nilai varians, lebar dari kurvanya. Ya, terus kemudian kondisi seperti ini sangat berbeda dengan kalau kita gambarkan pada gambar yang keenam. Ya, kalau misalkan di gambar yang keenam, pada kurva yang pertama, luasan, ya misalkan kita ingin mencari luasan kurva terletak antara X1 sampai X2. Kalau misalkan kita menggunakan kurva yang pertama, maka nanti kurvanya bentuknya yang kuning ini. Luasannya yang di sini. Persentasenya hanya sekecil ini. Tapi kalau misalkan menggunakan kurva yang kedua, maka letak X1 sampai X2 bentuknya akan jauh lebih besar dibandingkan yang pertama atau ditunjukkan oleh warna ungu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan apakah X1, jadi gini, misalkan ini adalah kondisi populasi. Populasi kita mencari letak suatu luasan X1 sampai X2, kalau dalam populasinya bentuknya seperti ini. Untuk menduga bentuk luasan populasi itu kita mengambil sampel. Ada sampel 1, ada sampel 2. Dicontohkan pada gambar 6. Ketika menggunakan gambar kurva 1, maka letak kurva X1 luasan X1 sampai X2 hanya yang kuning saja yang diarsir. Artinya luasannya sangat kecil. Tapi kalau menggunakan sampel yang kedua, bentuknya sangat jauh lebih luas dibandingkan kurva yang pertama. Ya, sehingga antara populasi antara sampel 1 sama sampel 2 menunjukkan kondisi yang berbeda. Nah, bagaimana untuk menyamakan? Cara untuk menyamakannya adalah sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut, maka yang dilakukan yaitu melakukan transformasi dari pengubah acak X, pengubah acak X ya, yang X-nya tadi itu diubah ke dalam pengubah acak Z dengan menggunakan transformasi Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Ya, terus kemudian, nah, jadi dapat dikatakan bahwa Z merupakan distribusi normal baku dengan nilai rata-rata 0 dan nilai variasinya adalah 1. Nah, bila peluang luas arsiran dinyatakan P X sama X1 dari X1 sampai X2, jadi kita mencari arsiran luasan X1 sampai X2, maka kalau kita transformasi menjadi
Z terletak antara Z1 sampai Z2. Bisa dipahami ya, karena kita mencari luasan kan awalnya dari X1 sampai X2. Berhubung X1 sampai X2 itu kita ubah menjadi Z, maka bisa berubah menjadi Z1 sampai Z2. Maka nanti Z1 rumusnya adalah X1 min mu dibagi sigma, sementara X2 adalah X2 min mu, bukan mu3 ya. Ini X2 min mu dibagi sigma. Ya, jadi gambarnya seperti itu. Terus kemudian ini adalah mengenai konsep hitungnya. Nah, misalkan nanti kalau kita mencari luasan antara X1 sampai X2, maka nanti kita ubah menjadi peluang Z1 sampai Z2, atau peluang Z kurang dari Z2 dikurangi peluang Z kurang dari Z1. Nah, konsep hitung ini nanti kita untuk mencari nilai peluangnya, kita menggunakan tabel statistik, yaitu tabelnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tabel statistiknya. Ada tabel yang pertama mengenai tabel distribusi normal baku. Terus kemudian tabel yang kedua nanti adalah tabel distribusi test student. Terus kemudian tabel yang ketiga nanti ada juga tabel chi-square, distribusi chi-square. Tabel yang keempat ada tabel M. Nah, nanti tabel-tabel ini silakan teman-teman print out supaya nggak bingung untuk melihat datanya. Karena nanti kalau teman-teman sampai mata kuliah analisis data statistik di semester 5 itu akan tetap menggunakan tabel-tabel ini. Ini hanya tabel hanya sedikit. Karena tabel statistik itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang sering digunakan itu adalah yang tabel ini ya. Jadi nanti saya minta untuk teman-teman mengeprint dibuat print out-nya tabel-tabel statistik ini. Karena untuk memudahkan, karena kalau membaca seperti ini akan kesulitan. Jadi saya minta teman-teman nanti untuk di print out ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan dalam kurva normal yaitu nanti tabel distribusi normal baku di halaman yang pertama sama halaman yang kedua. Nah, nanti penerapannya seperti apa langsung aja ke contoh soal biar nggak bingung ya. Nah, terus kemudian sebentar. Nah, ini adalah konsep hitungnya. Kalau misalkan nanti dalam soalnya itu kita mencari luasan antara X1 sampai X2, kita ubah menjadi Z1 sampai Z2, kita dapat ubah menjadi peluang Z dikurangi Z2 dikurangi peluang Z kurang dari Z1. Sementara kalau soalnya adalah P, X luasan kurang dari X1, langsung aja dicari, langsung kita ubah X1 menjadi Z1. Tapi kalau misalkan X-nya lebih dari X1, nanti kita ubah X1 menjadi Z1 atau sama dengan 1 min P Z dikurangi Z1. Jadi yang kalau misalkan ada tanda lebih dari ini harus kita ubah menjadi kurang dari. Jadi ya, bisa dipahami ya, ini bedanya. Kalau saya blok ini, X kurang dari X1, yaitu PZ kurang dari Z1. Tapi di sini kondisinya lebih dari, berbeda sama yang di atas. Yang lebih dari ini harus kita ubah menjadi kurang dari. Ya, menjadi seperti ini. 1 min PZ kurang dari Z1. Kemudian kalau yang sama dengan bagaimana? Ya sama saja. X sama dengan X1, maka sama dengan PZ sama dengan Z1. Nah, nanti Z sama dengan Z1 itu akan terletak antara Z1 min 0,5 sampai Z1 plus 0,5. Ya, atau misalkan kita ubah lagi bentuk seperti ini. Jadi pola yang atas yang saya blok ini sebenarnya sama kayak yang ini. Sama kayak yang di bawah, ini adalah batas bawahnya, batas atas, ini batas bawah, ini batas atas. Kita ubah menjadi seperti ini. Yang bawahnya, podo kayak polanya seperti ini. Hanya ditambah, kalau yang batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah 0,5. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua sebenarnya polanya sama saja. Tinggal kalau yang ini hanya plus minus 0,5. Sebagai contoh soalnya, nah ini. Contoh penerapan yang soal yang pertama, suatu distribusi memiliki nilai standar 10 dengan rata-rata 50. Tentukan luas kurva yang terletak antara nilai 45 dan 62. Sehingga kalau terletak 45 sampai dan 62, maka nanti kita menggunakan rumus yang atas, Px dikurang dari X kurang dari X2. Kalau teman-teman lihat di contoh penyelesaiannya adalah seperti ini. Lalu yang saya blok nih ya, P, ya soalnya kan terletak antara, sehingga bentuknya adalah P, X1-nya adalah 45, X2-nya adalah 62. Ini adalah bentuk X, kita ubah dulu ke dalam bentuk Z. Cara mengubahnya, teman-teman lihat di bagian atasnya. Z1 sama dengan 45 min 50 per 10. 50 ini adalah rata-ratanya, ya 10 ini adalah standar deviasinya, ketemu min 0,5. Z2, 62 min 50, yang ini X2-nya,
62 min 50 dibagi 10, 1,2. Sehingga bentuk yang ini dapat diubah menjadi peluang Z antara min 0,5 sampai 1,2. Sesuai dengan rumus yang ini. Ya, terus diubah lagi menjadi peluang Z kurang dari Z2 dikurangi P Z kurang dari Z1. Berarti yang ini tadi kita ubah menjadi peluang Z kurang dari 1,2 dikurangi Z kurang dari 0,5. Nah, ketemu di sini Z kurang dari 1,2 ketemunya 0,8849, Z min 0,5 ketemunya 0,3085. Ini dapatnya dari mana? Ini dari tabel statistik, yaitu distribusi normal. Caranya adalah di sini nilai Z-nya adalah 1,2. Kita cari di baris yang jadi gini. 1,2 di sini ada Z turun ke bawah sama yang mendatar. Ya, kalau misalkan nanti Z 1,2 itu kan sama kayak Z 1,20 ya kan? Nah, berarti kita tarik ke bawah 1,2 dulu, kemudian tarik ke kanan, lurusnya adalah 0 karena yang ini menunjukkan angka kedua di belakang koma, ya. Misalkan di sini 1,2, kemudian di sini adalah 0, maka ketemunya adalah 0,8849. Tapi kalau misalkan nanti Z-nya ketemu 1,18, berarti cari aja dulu 1,1, tarik ke kanan, lurusnya 8, berarti nanti ketemunya adalah 0,8810. Ya, berhubung di sini ada Z 1,2, berarti kan sama kayak 1,20, ketemunya adalah 0,8849. Lagi, kalau misalkan nanti Z-nya ketemu 2,74, berarti kan 2,7 dulu dicari, tarik ke bawah, ketemu 2,7, tarik ke kanan, lurusnya yang 0,04, dilihat di atas 0,04, ya, ini kemudian tarik ke bawah, lurusnya 2,7 tadi ketemunya adalah 0,9969. Nanti seperti gampangnya nanti saya minta teman-teman untuk membuat printout-nya, ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang satunya, bentar, ketemunya 0,8849. Kalau min Z kurang dari min 0,5, kita cari yang min 0,5. Min 0,5 kita cari, berarti nanti sisi sebelah kan kiri kita cari yang min 0,5. Min 0,5, ya, ini ketemu min 0,5. Min 0,5 kan sama kayak min 0,50, ya kan? Berarti nanti min 0,5 tarik ke kanan, kemudian kita cari yang di atas yang lurusnya adalah 0. Nah, ini berarti nanti ketemunya adalah min 0,5 ketemunya adalah 0,3085. Nanti kalau misalnya ketemunya min 1,42, berarti nanti kita cari dulu min 1,4, tarik ke kanan yang lurusnya 0,02. Berarti nanti min 1,42 itu nilainya sebesar 0,0775. Ya, nanti kalau teman-teman masih bingung bisa ditanyakan di WhatsApp grup, ya. Berarti nanti kalau min 0,5 ketemunya adalah min 3085 sehingga nanti perhitungannya menjadi 0,8849 dikurangi min 0,385 sebesar 0,5764, sehingga luasan kurva yang terletak antara 45 sampai 62 sebesar 0,5764 atau 57,64%. Seperti itu, ya. Terus kemudian kalau yang kedua bagaimana? Caranya sama saja. Ya, sebuah kota pendapatan UMR paling rendah sebuah provinsi itu menunjukkan 800.000. Nilai variasinya adalah 1.600. Data tersebut mengikuti distribusi normal. Jika sebanyak 2.000 pekerja, hitunglah banyaknya pekerja yang mewakili penghasilan antara 778 dan 300. Jadi antara 778 sampai 834 dalam ribu, ya. Untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya.